Idealnya itu, kehidupan ideal itu seperti kehidupan Nabi Muhammad SAW di periode Madinah yang 10 tahun itu, Ibu Risha. Jadi ada pemimpinnya Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian ada orang Yahudi yang menghina. Maka ada orang Yahudi yang menghina, jadi rakyat itu sebetulnya tidak bertindak. Jadi semuanya adalah pemimpin, ulil amri. Oleh sebab itu maka idealnya begitu. Jadi idealnya kita punya pemimpin, pemimpin inilah dulu ketika kita masih punya Sultan Abdul Hamid di Turki, yang kekuasaan paling besar namanya Turki Utsmani. Ketika itu juga orang Perancis ini sudah buat drama. Dari dulu Pak Ustadz? Dari dulu sudah buat drama? Ya, ada drama, mereka buat opera drama. Di situ pelakonnya itu pelawak paling lucu sebagai Nabi Muhammad SAW. Jadi, waktu itu mereka tampilkan di Paris. Jadi berita itu sampai ke Sultan Abdul Hamid. Jadi Sultan mengirim surat ke pemimpin Eropa, kalian stop ini opera ini, karena ini menghina Nabi kami. Jadi pemimpin stop. Waktu itu mereka takut dengan Sultan Abdul Hamid dengan kekuasaannya. Kalau kalian tidak stop, kami akan kirim bala tentara kami. Akhirnya di stop lah opera itu, drama di Paris itu akhirnya berhenti. Ya, jadi idealnya begitu Ibu Risha. Tapi karena kita tidak punya kesatuan pemimpin negara Islam lemah, ketakutan semua. Karena Paris, Prancis ini negeri yang hebat, akhirnya umat Islam mengambil tindakan sendiri. Dan kita sekarang sedang melakukan perbuatan yang tidak ideal. Apa yang dilakukan oleh seorang anak muda memenggal kepala guru yang brengsek, mengejek Nabi, karikatur Nabi di depan murid-muridnya. Apa yang sedang dia lakukan itu adalah tidak ideal. Tapi salahkah dia? Wallahu a'lam. Saya tidak berani menyalahkan dia. Karena kalau saya katakan dia salah, ternyata dia mati syahid, di akhirat dia dimuliakan, masuk surga, saya malu dengan dia. Tapi apa yang tidak dilakukan sekarang adalah tidak ideal. Tapi ketidakideal itu terjadi, kenapa? Karena memang tidak ada pemimpin umat Islam yang lantang seperti yang dilakukan oleh Muhammad, seperti yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid pada masa lalu. Kita tidak akan bisa mengangkat harkat martabat Islam dengan meledakkan kedutaan Prancis. Apakah kalau kita ratakan kedutaan Prancis di Jakarta itu sekarang selesai masalah? Tidak. Oleh sebab itu jangka panjangnya bagaimana anak-anak kita ini kita didik dengan pengetahuan yang baik. Dia bisa menjelaskan Islam rahmatan lil alamin. Dia menulis buku. Anak-anak Bapak Ibu IID menjadi dokter-dokter, tapi juga bisa bahasa Arab, paham Quran. Mereka menjelaskan mukjizat. Akan ada di antara anak Bapak Ibu menjadi SPOG, spesialis objin, spesialis kandungan, menjelaskan manusia itu dari nutfah berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah, berubah menjadi tulang belulang, disebutkan dalam Al-Quran. Lalu kemudian ditopang penafsirannya dengan pengetahuan modern, sehingga orang-orang Prancis itu nanti akan berkata, oh hebat sekali Islam, mereka pun bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa rasulullah. Jadi kita perbaiki anak-anak kita dengan TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Setelah itu dia menjadi dokter spesialis, mereka akan menjelaskan kehebatan Islam, sehingga mereka akan menebarkan hidayah. Mereka tidak lagi sibuk bicara tentang masalah jenggot, kaki celana, khilafiyah, memecah belah umat, masalah maulid bid'ah, tapi mereka menjelaskan Islam yang sempurna, yang universal, sehingga terwujudlah firman Allah, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta. Ada di antara anak kita yang belajar ilmu astronomi, ada yang belajar geologi, ada yang belajar meteorologi, geofisika, klimatologi, sains teknologi. Maka itu semua akan menjelaskan kehebatan Islam di masa akan datang. Saya kira demikian Ibu Risha. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau saya boleh menambahkan, itu jangka panjang Pak Ustadz. Kalau sikap kita saat ini bagaimana Pak Ustadz? Kalau di depan mata kita ada yang seperti itu, taruhlah itu orang yang kita kenal. Sikap saya pribadi hari ini, saya memposting di Instagram Abdul Somad Official, saya posting Syekh Azhar, guru kami di Al-Azhar Kairo, Mufti Al-Azhar, Ulama Al-Azhar Syekh Ali Jum'ah, menolak ajakan Presiden Prancis untuk membuka boikot. Tidak ada tawar-menawar bahwa mereka kedutaan Prancis di Kairo menelpon Syekh Azhar
supaya bukalah boikot ini. Tidak, umat Islam wajib memboikot. Kami bisa minum susu produk kami bisa makan makanan kami. Kalau kalian masih mengejek, ini adalah salah satu bahwa kita punya kekuatan ekonomi, kami punya solidaritas luar biasa. Tidak ada tawar menawar dengan para penghina Nabi Muhammad SAW.